Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijai Jainal Mutakin. Saya dari kelas 2024B dengan NPM 2421511111065. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang keterbagian. Nah, yang akan saya bahas pada keterbagian kali ini yaitu meliputi definisi, sifat-sifat, dan juga bilangan habis dibagi. Kita lanjut ke yang pertama yaitu definisi. Bilangan bulat A membagi habis bilangan bulat B ditulis seperti A membagi B ya. Jika dan hanya jika ada bilangan bulat K sedemikian sehingga B sama dengan K dikali A. Jika A tidak habis membagi B, maka ditulis sebagai berikut ya, itu yang ada di gambar. Nah, biasanya A membagi B itu lambangnya itu B sama dengan K dikali A dengan K bilangan bulat. Nah, istilah dalam keterbagian A garis lurus B ya itu disebut sebagai A membagi B, B terbagi A adalah faktor dari B, A adalah pembagi B, B adalah kelipatan A. Selanjutnya masuk ke contoh. Nih, yang pertama di situ adalah 5 membagi 30. Pernyataan benar ya, sebab ada bilangan bulat 6. Sedemikian sehingga 30 sama dengan 5 dikali 6. Selanjutnya yang kedua, 7 membagi negatif 21. Sebab ada bilangan bulat min 3 sedemikian sehingga 21 sama dengan min 3 dikali 7. Selanjutnya contoh yang ketiga, 8 membagi 27. Ini pernyataan yang salah ya, sebab tidak ada bilangan bulat K sehingga sedemikian K dikali 8 tidak sama dengan 27. Oke, itu merupakan tentang definisi keterbagian. Selanjutnya di sini ada sifat-sifat keterbagian. Yang pertama adalah sifat refleksif, yang dimana A membagi A. Selanjutnya yang kedua, sifat keterbagian trivial, yaitu 1 membagi A dan juga A membagi 0, yang dimana A adalah bilangan bulat. Selanjutnya yang ketiga di sini ada sifat transitif, yang dimana A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C. Oke, untuk pembuktiannya sebagai berikut ya. A membagi B itu kan sama dengan B sama dengan dikali B sama dengan K dikali A. Selanjutnya B membagi C, ini dijabarkan menjadi C sama dengan M dikali B. Oke. Nah, setelah itu kita akan mencari C ya di sini. Nah, C-nya itu adalah M dikali B. Nah, B-nya itu adalah K dikali A. Jadi kita substitusikan begitu. Sehingga C sama dengan M kali K dikali A. Maka terbukti bahwa A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C gitu. Oke, selanjutnya yang keempat. Di sini ada sifat distributif. Yang pertama itu A membagi B dan A membagi C, maka A membagi B tambah C. Untuk pembuktiannya ya seperti biasa di sini ada A membagi B itu dijabarkan menjadi B sama dengan K dikali A. Selanjutnya A membagi C dijabarkan menjadi C sama dengan M dikali A. Karena kita mencari nilai B tambah C, maka kita substitusikan. Tadi nilai B-nya itu adalah K dikali A dan nilai C-nya itu adalah M dikali A ya. Jadi dijumlahkan. Nah,
Selanjutnya B tambah C itu kan K dikali A ditambah M dikali A. Ada huruf yang sama yaitu A. Jadi kita bisa faktorkan, yaitu dikeluarkan gitu ya. Jadi B tambah C sama dengan K ditambah M dikali A. Nah, dari sana terbukti bahwa sifat tersebut adalah benar. Selanjutnya sifat selanjutnya adalah A membagi B dan A membagi C, maka A membagi BX tambah CY. Tadi A membagi B itu dijabarkan menjadi B sama dengan K dikali A. A membagi C dijabarkan C sama dengan M dikali A. Selanjutnya BX tambah CY. B-nya itu adalah KA dikali X. Lalu C-nya itu adalah MA dikali Y. Nah, dari sini ada huruf yang sama lagi yaitu A, maka kita faktorkan lagi ya atau keluarkan gitu. Nah, dari sana jadi terbukti bahwa A membagi B dan A membagi C, maka A membagi BX tambah CY. Selanjutnya sifat yang kelima, jika A membagi B dan A membagi C, maka A membagi B kali C. Oke. Pembuktiannya sama saja ya. Jadi di sini A membagi B itu sama dengan B sama dengan K kali A. A membagi C itu dijabarkan menjadi C sama dengan M kali A. Nah, kita mencari nilai BC-nya. Jadi B-nya itu adalah KA dikali dengan C. C-nya itu adalah MA. Nah, ada huruf yang sama kan yaitu A ya. Jadi B sama dengan BC itu sama dengan K kali M kali A kali A. Jadi terbukti ya sifat yang kelima. Selanjutnya sifat yang keenam, jika A membagi B, maka A membagi B kali M. Nah, pembuktiannya A membagi B itu dijabarkan menjadi B sama dengan K kali A. Kedua ruas kita kali dengan M. Lalu kita keluarkan atau faktorkan yang A, jadi di luar kurung yang A. Nah ya, berarti maka A membagi B kali M itu terbukti gitu ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke bilangan habis dibagi. Oke, yang pertama di sini ada bilangan habis dibagi 2. Suatu bilangan habis dibagi 2 jika bilangan yang diwakili oleh angka terakhirnya genap gitu ya. Contohnya 1112 habis dibagi 2 karena angka terakhirnya genap yaitu 2. Oke, contohnya satu saja ya. Selanjutnya bilangan habis dibagi 3. Suatu bilangan bulat habis dibagi 3 jika dan hanya jika jumlah digit penyusunnya habis dibagi 3. Contoh, apakah 2418 habis dibagi 3? Kita jumlahkan aja nih tiap-tiap digitnya, yaitu 2 tambah 4 tambah 1 tambah 8 sama dengan 15. Dan 15 ini habis dibagi 3. Maka 2418 habis dibagi 3. Bisa dilihat ya contoh yang lainnya. Kita lanjut ke bilangan habis dibagi 4. Suatu bilangan habis dibagi 4 jika 2 digit terakhir bilangan tersebut habis dibagi 4. Contohnya, apakah 56.324 habis dibagi oleh 4? Karena 2 digit terakhir adalah 24 dan 24 habis dibagi oleh 4. Maka 56.324 habis dibagi oleh 4. Selanjutnya bilangan habis dibagi 5. Suatu bilangan habis dibagi 5 jika dan hanya jika digit terakhirnya 0 atau 5. Contoh, apakah 2015 habis dibagi 5? Karena angka terakhirnya 5, maka bilangan tersebut habis dibagi 5. Nah, bisa dilihat contoh yang lainnya ya. Selanjutnya bilangan habis dibagi 6.
Suatu bilangan habis dibagi 6 jika dan hanya jika bilangan tersebut habis dibagi 2 dan 3. Contohnya, apakah 1296 habis dibagi 6? Karena angka terakhirnya yaitu genap, maka bilangan tersebut habis dibagi 2. Dan jumlah digitnya yaitu 1 tambah 2 tambah 9 tambah 6 sama dengan 18, maka habis dibagi 3. Jadi 1296 habis dibagi 6. Selanjutnya bilangan habis dibagi 7. Suatu bilangan habis dibagi 7 dapat diketahui dengan mengalihkan digit satuan dengan 2. Lalu hasilnya menjadi pengurang sisa digitnya. Jika hasil pengurangan habis dibagi 7, bilangan tersebut juga habis dibagi 7. Contohnya, apakah 43.778 habis dibagi oleh 7? Digit satuannya adalah 8, yang selain satuannya adalah 4377. Nah, kita langsung ke operasikan ya. Jadi 4377 dikurang 2 dikali 8 sama dengan 4361. Nah, selanjutnya yang 4361 kita kurangkan lagi nih. Jadi 436 dikurang 2 dikali 1 menjadi 434. Nah, selanjutnya yang 434 ini digit satuannya jadi pengurang lagi nih. Jadi 43 dikurang 2 dikali 4 sama dengan 35. Terus berulang hingga tinggal 2 digit yaitu 35. Karena 35 habis dibagi 7, maka 43.778 habis dibagi 7. Selanjutnya bilangan habis dibagi 11. Suatu bilangan habis dibagi 11 jika dan hanya jika selisih antara jumlah posisi digit ganjil adalah positif dan posisi digit genap adalah negatif. Hasilnya merupakan kelipatan 11 termasuk 0. Contohnya, apakah 9.372 habis dibagi 11? Karena jumlah berganti tanda dari tiap-tiap digit adalah 9 dikurang 3 ditambah 7 dikurang 3 sama dengan 11. Di mana 11 adalah kelipatan 11. Begitu. Oke, selanjutnya bilangan habis dibagi 13. Suatu bilangan habis dibagi 13 dapat diketahui dengan mengalihkan digit satuannya dengan 9. Lalu hasilnya menjadi pengurang sisa digitnya. Jika hasil pengurang hasil dibagi 13, bilangan tersebut juga habis dibagi 13. Contohnya, apakah 3.419 habis dibagi 13? Kita pisahkan digit satuannya sehingga diperoleh angka 341 dan 9. Lalu digit satuannya dikali 9. Kita mencari selisihnya. Jadi 341 dikurang 9 kali 9 itu sama dengan 260. Nah, selanjutnya yang 260 kita jadikan pengurang lagi yang itu 0 ya. 0 itu kan satuannya. Jadi 26 dikurang 9 dikali 0 sama dengan 26. Karena 26 habis dibagi 13, maka 3.419 habis dibagi oleh 13. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Di sini ada 2 soal ya. Jadi soal yang pertama itu manakah pernyataan yang benar dan manakah pernyataan yang salah? Berikan penjelasannya. Soal yang kedua itu untuk beberapa merupakan bilangan bulat. Tentukan bilangan bulat n sehingga 9 membagi 2n tambah 1. Oke. Kita langsung jawab saja ya. Untuk yang nomor pertama, oke maaf ini ada typo. Untuk nomor yang pertama yang A, apakah 12.285 habis dibagi 7? Itu adalah pernyataan yang benar ya. Kita bisa dihitung
1228 itu dikurang 2 dikali 5 sama dengan 1218. Selanjutnya 121 dikurang 2 dikali 8 ini sama dengan 105. Selanjutnya 10 dikurang 2 kali 5 sama dengan 0. Karena 0 habis dibagi 7 sehingga bilangan 12.285 habis dibagi 7. Oke, selanjutnya yang B 4.320 habis dibagi 5 tapi tidak habis dibagi 4 adalah pernyataan yang salah. 4.320 benar ya, itu habis dibagi 5 karena digit terakhirnya adalah 0. 4.320 habis dibagi 4 karena dua digit terakhirnya adalah 20 ya, yang bisa dibagi oleh 4. Jadi pernyataan B adalah salah karena 4.320 itu habis dibagi oleh 4. Selanjutnya yang C 2018 habis dibagi 5 sisa 3 adalah pernyataan yang benar. Karena ya kita 2018 dikurang dulu 3 itu sama dengan 2015 ya. Nah 2015 ini adalah habis dibagi 5 gitu. Kan 2018 ke 2015 itu selisihnya itu adalah 3 begitu ya. Jadi ada sisanya yaitu 3. Oke, selanjutnya adalah nomor 2. Kita akan mencari nilai n-nya gitu ya. Sini kan ada 9 membagi 2n tambah 1. Nah, yang 2n tambah 1 kita jabarkan menjadi 2n tambah 1 sama dengan k dikali 9. Kita pindah ruaskan satunya, berarti 2n sama dengan 9k dikurang 1. N sama dengan 9k dikurang 1 dibagi 2. Nah, agar n bilangan bulat maka 9k-1 harus genap gitu ya. Itu bisa diuji untuk k-nya 0, maka pembilangnya itu adalah -1, k-nya 1 yaitu pembilangnya itu menjadi 8, k-nya 2 pembilangnya menjadi 17, k-nya 3 pembilangnya menjadi 26. Kita mencari yang pembilangnya adalah genap yaitu 8 dan 26. Oke, selanjutnya kita masukkan nih di sini untuk K1 kan tadi N sama dengan 9 kali 1 dikurang 1 dibagi 2 itu adalah 8. K-nya 3 itu N sama dengan 9 kali 3 kurang 1 dibagi 2 itu sama dengan 13. Jadi N-nya itu adalah 8, 13 dan seterusnya. Ini memenuhi juga suatu deret gitu ya. Yang dimana selisih atau jumlahnya itu adalah 9. Jadi nilai n-nya itu adalah bisa 8, 13, 22, 31 dan seterusnya gitu. Ya mungkin ini saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.